Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama dari kitab Daniel, pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Beltasyar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, maka bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Latar belakang kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Koreshi tahun 536 sebelum Masehi. Jadi latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel selama 70 tahun pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Terdapat dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Daniel adalah seorang remaja pemuda ketika Raja Nebukadnezar mengepung Yehuda sebagaimana diceritakan dalam peristiwa pasal yang pertama ini. Dan dalam pasal ini, latar belakang dari seorang Daniel secara pribadi tidak diketahui secara pasti tentang silsilah keluarganya maupun asal-usulnya di Palestina. Hanya kita dapat menemukan sedikit informasi yang menjelaskan tentang seorang Daniel. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Daniel yang namanya berarti Allah adalah hakimku adalah seorang pemuda yang tertulis dalam pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan juga dijelaskan bahwa Daniel mungkin berasal dari keturunan kalangan raja ataupun mungkin berasal dari keturunan kalangan bangsawan yang berpengetahuan baik dan sangat terdidik. Atau juga bisa dikatakan bahwa Daniel ini berasal dari keluarga terdidik kalangan atas Yerusalem. Itu kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Secara keagamaan, mungkin saja Daniel mewakili Yahudi tradisional yang akarnya tertanam pada reformasi Yosia dengan penekanannya yang diperbarui pada Taurat. Ini dapat dilihat dari referensi kebiasaan Daniel untuk berdoa 3 kali sehari. Ia berdoa karena berdoa 3 kali sehari merupakan kebiasaan praktek ajaran dari Yahudi tradisional. Ini dapat kita lihat dari undang-undang yang ingin menjerat atau menjatuhkan Daniel dalam pasal-pasal selanjutnya. Meskipun bukan seorang imam, Daniel mewakili kesetiaan kaum remaja pemuda awam terhadap hukum Musa. Daniel sangat memahami hal-hal yang berhubungan dengan peraturan makanan. Kita bisa lihat di dalam pasal yang pertama ayat 8 sampai yang ke-16. Sehingga Daniel merupakan tokoh masa transisi antara agama zaman pra-pembuangan dan ajaran Yahudi. Nah, kalau kita kemudian beralih menilik dari sisi sejarah pembuangannya, Daniel dibuang ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Ketika Nebukadnezar menyerang Yehuda, Daniel hidup sampai lanjut usia, seperti yang dibuktikan oleh kegiatannya pada masa pemerintahan Belshazzar dari Babel dan Koreshi Agung. Tanggal yang paling kemudian dari kitab ini adalah tahun ketiga masa pemerintahan Koreshi sebagai Raja Babel, yaitu tahun 536 sebelum Masehi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari salah satu pokok teologisnya, kita dapat membahasnya secara sederhana, bahwa salah satu poinnya ini berbicara mengenai bagaimana sikap kita dalam menanti janji Tuhan digenapi. Kitab Daniel memuat pesan eskatologis yang sangat menghibur bangsa Yehuda yang sedang berada di pembuangan. Ide tentang kerajaan yang kekal muncul berkali-kali dalam kitab ini, baik dalam pasal 2, pasal 4, pasal 6, dan pasal yang ke-7. Bagaimanapun janji ini masih membutuhkan waktu yang panjang untuk digenapi. Itu kita bisa lihat dalam pasal 2 ayat 37, pasal 44, pasal 9 ayat 24 dan 25. Nah, selama menanti penggenapan janji tersebut, bangsa Yehuda akan tetap berada di bawah penjajahan bangsa kafir. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sikap yang benar dalam menanti janji ini? Kitab Daniel memberikan beragam contoh yang indah dalam pasal 1 ayat 1 sampai 21 yang hari ini kita renungkan bersama, yaitu bagaimana selama menanti janji Tuhan digenapi, sebagai orang percaya harus menjaga diri dari semua pengaruh buruk duniawi yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa selama menanti janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, pastilah kita banyak melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar,
masa-masa yang tidak mudah dengan berbagai pengaruh dan tawaran yang bisa saja membuat kita hilang harapan, putus asa, kecewa, kepahitan, dan bisa saja menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Namun dari Daniel hari ini kita dapat belajar bahwa sekalipun melewati masa-masa yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, mari belajar bersama untuk tetap setia memegang firman Tuhan, untuk tetap setia mencari Tuhan di dalam doa, untuk tetap setia hidup kudus, menjaga diri jauh dari pengaruh-pengaruh duniawi yang akan mencoba merayu, menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah yang perlu kita kerjakan di dalam menanti janji Tuhan digenapi di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk belajar setia menanti janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami dengan setia memegang firman-Mu, dengan tetap setia mencari-Mu di dalam setiap doa kami, dan dengan tetap setia menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah pengaruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.